Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, yang bersama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Muqarrabin, Al-Mukarram Al-Mukarram, Ayahanda Bapak Haji Luqman Hakim Mata'anullah bituli ayati. Yang saya hormati orang tua kami Al-Mukarram Al-Mukarram Bapak Haji Muhyiddin Mata'anullahu bituli hayati. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Mukarram Bapak Haji Ruhyata, serta para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Semoga kita semua yang hadir, yang duduk di majelis yang mulia ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali kajian kita di subuh yang mulia ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ya Rabbi ya Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana kita pada kesempatan yang mulia ini masih membahas tentang Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci, dan kita masih membahas tentang Babul Miyah, bab tentang air-air. Disebutkan wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dan dari sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, semoga Allah meridai keduanya. Jadi yang kita sering kenal sahabat itu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu pun kita kenal gara-gara kalau Ramadan disebut-sebut namanya. Jadi memang Wali Songo itu dulu pinter bagaimana supaya Syiah itu tidak menguasai Indonesia. Maka kalau Ramadan, ulama dulu ini itu disebut 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, biar orang itu tidak hanya cenderung kepada Sayyidina Ali. Karena orang-orang Syiah itu, mereka itu menganggap bahwa sahabat-sahabat Rasulullah setelah Rasulullah wafat itu hanya tinggal beberapa orang, selainnya murtad, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, termasuk siapa? Utsman. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita mengenal sahabat itu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Padahal sahabat itu jumlahnya banyak.
jumlahnya banyak. Ada yang menghitung jumlah sahabat itu kira-kira 124.000. Jumlahnya sama dengan jumlah para nabi. Dan ini memang sudah skenario Allah. Jumlah sahabat itu sama dengan jumlah para nabi. Jumlah yang ikut perang Badar, perang pertama di zaman Rasulullah, itu sama dengan jumlah Rasul. Berapa? 313. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, dan ini memang sudah skenario Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada sahabat 4 tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini pun kalau nggak ikut raweh ya nggak tahu. Itu masih banyak lagi, diantaranya adalah Abdullah ibnu Umar. Jadi Umar bin Khattab itu punya putra namanya siapa? Abdullah. Banyak putranya Umar bin Khattab. Bahkan beliau punya putri namanya Hafsah, itu nikah dengan Rasulullah. Umar bin Khattab itu punya putra namanya Abdullah. Lahir Abdullah ini 3 tahun setelah nubuah, setelah kenabian, 10 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Abdullah bin Umar itu umurnya baru 10 tahun. Beliau Abdullah bin Umar ini masuk Islam sejak kecil. Sejak kecil masuk Islam. Kan sahabat-sahabat itu masuk Islamnya macam-macam. Ada yang masih kecil masuk Islam, ada yang dewasa umur 30-40 baru masuk Islam, ada yang sudah sepuh baru masuk Islam. Contohnya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu masuk Islamnya umur 60 tahun, matinya umur 120 tahun. Jadi setengah umurnya jahiliyah, setengah umurnya apa? Islam. Itu ya macam-macam sahabat itu. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah masuk kategori sahabat yang masuk Islam dari kecil. Ketika Rasulullah mengajak perang Badar, Abdullah bin Umar baru umur 13 tahun. Nabi melarang, nggak boleh umur 13 tahun ikut perang, padahal dia udah semangat ikut perang. Perang Uhud pun juga dilarang karena umurnya baru 14 tahun. Abdullah bin Umar itu baru ikut perang pada saat perang Khandaq, perang parit atau Ahzab, perang melawan sekutu. Dilanjutkan ada perang-perang berikutnya, ada perang Mu'tah dan sebagainya tahun 8 Hijriah. Dan disebutkan Abdullah ibnu Umar sejak dia diizinkan ikut perang, dia tidak pernah absen dalam peperangan, selalu ikut perang. Baik itu ghazwah, perang di mana Rasulullah menjadi pemimpin perangnya, atau Sariyah di mana Nabi Muhammad hanya mengutus pasukan, beliau tidak ikut di dalamnya. Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma itu ketika Rasulullah wafat, ya umur beliau sekitar 20 tahunan, dan umurnya itu setara, ya, seumuran dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik pun ketika Rasulullah sampai Madinah, ketika Ummu Sulaim menyerahkan Anas ke Rasulullah, itu umurnya juga 10 tahun, sepantaran. Abdullah ibnu Umar yang kita akan baca riwayat beliau dalam hadis ini adalah sahabat yang alim, ahli ilmu, sehingga banyak sahabat waktu itu bertanya tentang ilmu kepada beliau. Tidak hanya alim, beliau itu
abid, ahli ibadah. Orang alim kan belum tentu abid, Pak. Tapi masih mending daripada abid tidak alim. Kan Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, mana yang lebih utama, orang yang ahli ibadah atau orang yang berilmu? Maka Nabi jawab, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah. Ada orang alim tapi kurang ibadah, yang satu rajin ibadah tapi nggak punya ilmu. Maka itu seperti keutamaan bulan dibanding ribuan bintang atau jutaan bintang. Bintang yang berkumpul begitu banyak dibanding sinar satu bulan, menang mana? Menang bulan. Jadi kalau bulan itu sudah bersinar, wah, itu nggak bisa dilawan oleh jutaan bintang. Itu Nabi yang menjawab langsung ketika ada pertanyaan. Kalau ada dua orang, yang satu ahli ibadah tapi kurang ibadah, satu alim tapi kurang ibadah, yang satu ahli ibadah tapi nggak ngerti ilmu, mana yang lebih utama? Maka yang lebih utama apa? Orang yang alim walaupun kurang apa? Ibadah. Makanya dalam Quran itu langsung Allah sendiri yang berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama? Ini namanya istifhamul ingkari, pertanyaan yang pasti dijawab enggak. Jadi dalam Quran itu ada istifhamul ingkari. Apa istifhamul ingkari? Pertanyaan yang pasti dijawabnya dengan enggak. Kalau ada yang menjawab iya berarti aneh. Allah bertanya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berpengetahuan dengan yang tidak? Maka jawabannya adalah tidak. Kalau ada yang jawab iya kan repotnya. Padahal ini pertanyaan ini harus dijawab tidak. Namanya istifhamul ingkari dalam ilmu tafsir. Makanya saya ulangi lagi, ini yang namanya sahabat Abdullah bin Umar ini tidak hanya alim tapi abid, ahli ibadah. Tidak ada malam yang beliau lalui kecuali diisi dengan sholat. Kalau kita kan tidak ada malam yang kita lalui kecuali dengan tidur. Nah, itu. Kalau Abdullah bin Umar ini enggak, tidak ada malam yang dilalui kecuali dengan diisi dengan sholat malam. Beliau itu sering puasa. Bahkan dikatakan Abdullah ibnu Umar itu adalah prototipenya Rasulullah. Tahu Pak prototipe itu? Replik apanya? Pokoknya cerminan Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah wafat, ada yang bilang kalau kamu kangen Nabi, rindu Nabi, cukup lihat siapa? Abdullah ibnu Umar. Karena Abdullah ibnu Umar itu apa yang dipakai adalah apa yang dipakai Rasulullah. Bahkan Nabi itu cara berpakaiannya kayak apa, dilihatin ya ditiru seperti itu. Bagaimana makannya Nabi, seperti itulah makannya Abdullah bin Umar. Bagaimana minumnya Nabi, seperti itulah minumnya Abdullah ibn Umar. Bagaimana tidurnya Nabi, seperti itulah tidurnya Abdullah ibn Umar. Bahkan Ibnu Umar itu akan selalu sholat di tempat Nabi dulu sering sholat. Bahkan cara duduknya itu cara duduk Rasulullah, sampai jalannya pun mirip Rasulullah, saking ngefannya.
Ada, saya pernah lihat artis bukan artis, ada orang ngidolakan artis sampai kemudian dia itu melakukan operasi plastik supaya wajahnya mirip artis, saking senengnya kepada artis. Ini Abdullah ibnu Umar saking ngefannya kepada Rasulullah, saking besarnya rasa cinta beliau kepada Nabi, semua yang dilakukan Nabi itu diikuti. Pernah suatu saat ketika haji atau umroh bersama rombongan, Abdullah ibnu Umar itu berhenti di satu tempat. Jadi kalau haji atau umroh bareng Abdullah ibnu Umar, orang itu harus ngikutin beliau. Jadi bukan Abdullah bin Umar ngikutin rombongan, rombongan ngikutin Abdullah bin Umar. Suatu saat berhenti di satu tempat, beliau kemudian muterin satu pohon. Ada yang bertanya, wahai Ibnu Umar, apa yang kau lakukan? Kenapa kau muteri pohon ini? Aku itu hanya melakukan apa yang dulu pernah dilakukan Nabi. Nabi pernah berhenti di sini dan mengitari pohon ini, makanya aku ngitari pohon ini. Sampai segitunya Pak, niru Rasulullah. Sampai segitunya Abdullah ibnu Umar meniru baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Umar itu adalah fans beratnya Rasulullah. Ada fans beratnya Roma Irama, sampai kalau diajak ngobrol dikit-dikit terlalu, saking ngefannya kan gitu kan. Ini Abdullah ibnu Umar saking ngefannya kepada Rasulullah sampai batuk dehemnya itu kayak Rasulullah, sampai cara beliau tertawa itu loh, sampai tersenyumnya itu mirip apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Makanya kerinduan para sahabat kepada Nabi Muhammad sepeninggal Rasulullah wafat itu sudah terobati dengan adanya Abdullah ibnu Umar, putra Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat yang dulunya adalah seorang pemabuk, seorang sahabat yang dulunya penyembah berhala, itu punya anak soleh luar biasa namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini seorang sahabat yang zuhud, tidak silau dengan dunia dan tidak silau dengan jabatan. Ketika Utsman bin Affan wafat, terbunuh, para sahabat itu musyawarah, kumpul untuk menunjuk siapa pengganti yang layak untuk menggantikan siapa? Utsman bin Affan. Maka muncullah nama kandidat-kandidat. Waktu itu belum ada partai Pak, jadi nggak perlu nyogok. Kalau sekarang Masya Allah, jadi itu yang namanya calon wali kota itu belum tanding udah capek Pak, ngurusin partai-partai itu, maharnya minta sekian, minta sekian, minta sekian. Udah kemudian nyalon gantian, konstituennya minta sekian, minta sekian. Udah gitu belum selesai capeknya itu pemilihan, suaranya beda tipis. Akhirnya ngurusin duit lagi, sekian, ini minta sekian, itu minta sekian. Aduh, gimana nanti kalau sudah jadi itu ya, semoga nggak korupsi aja. Waktu itu ya belum ada partai, ya belum ada seperti itu. Banyak nama-nama muncul, ada Sayyidina Ali muncul, banyak nama muncul, dan diantaranya adalah Abdullah bin Umar, karena beliau waktu itu disegani, walaupun umurnya tergolong muda, tapi beliau disegani. Akhirnya datanglah beberapa orang ke rumahnya Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, tolong kau berjabat tangan dengan kami akan membaiat engkau menjadi khalifah. Oh jangan, kalau sekarang sih mau Pak,
malah rebutan. Ya, masih bakal calon balon itu, wah udah dipampang di mana-mana gambarnya. Ini beliau nggak mau, jangan, saya nggak mau berurusan dengan kekuasaan. Beliau menolak, dicalonkan, menolak. Dan beliau ditanya, ya udah siapa kalau gitu yang bisa kami baiat? Beliau pun juga tidak mau menjawab, karena waktu itu masih banyak sahabat-sahabat mulia. Intinya Abdullah ibnu Umar itu adalah gambaran orang yang tidak butuh dengan apa? Jabatan. Andai kata beliau mau saat itu, maka khalifah keempat bukan Ali, tapi Abdullah bin Umar. Andai kata beliau mau, tapi beliau tidak mau, luar biasa. Kalau sekarang bukan nggak mau, malah menawarkan diri. Abdullah ibnu Umar itu wafat agak tua umurnya, sekitar 87 tahun. Beliau wafat ya sekitar tahun 70-an Hijriah, 70 sekian Hijriah. Itu wafat di Mekah dan dimakamkan di situ. Baik, ini sekilas tentang siapa? Abdullah ibnu Umar. Wah, ada orang seperti ini, Pak. Ada ternyata. Kalau sekarang sih ya kayak mencari jarum dalam jerami. Orang seperti ini langka. Kayaknya udah nggak ada orang seperti ini, hanya bisa diceritakan, tapi nyari sosoknya susah. Susah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, qala, ya, kita bahas hadisnya. Abdullah ibnu Umar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza kanal ma'u qullataini lam yahmil khabatha wa fi lafdin lam yanjus. Nabi pernah bersabda, kalau air itu ukurannya sebanyak 2 kulah, maka lam yahmilul khabatha wa fi lafdin lam yanjus, maka air yang sebanyak 2 kulah itu tidak bisa najis, membuatnya mutanajis, atau najis itu tidak ngaruh terhadap air yang apa? 2 kulah tadi. Nah, ini tidak saya ambil semua hadis dalam Bulughul Maram, karena kalau kita ambil semua hadis kayaknya terlalu panjang. Saya pilih saja. Jadi begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, air ini saya selalu sampaikan, air ini adalah instrumen penting dalam bersuci. Lah, yang namanya ibadah, sholat, ya, itu kita tidak akan sah sholat kita kalau kita wudhunya tidak sah. Jelas ya? Jadi saya pernah sampaikan ada hadis yang berbunyi at-tahuru syatrul iman. Jadi kesucian itu adalah setengahnya iman. Iman itu sholat. Ada yang mengatakan at-tahuru ay al-wudu, wudu syatrul iman, setengahnya sholat. Jadi kalau wudunya nggak benar, maka setengah sholatnya nggak benar. Jadi saya ulangi lagi, sholat kita ini dianggap benar kalau wudhu kita benar, bersuci kita benar.
bersuci kita ini benar kalau alat bersuci kita benar. Kalau alat bersucinya nggak benar, ya berarti ya nggak benar. Ya. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya alat bersuci itu salah satunya kan air. Ada orang wudhu, airnya ditampung di ember, kemudian air yang ditampung di ember itu dipakai wudhu ulang. Ini benar atau salah? Ya salah kan? Gara-gara menggunakan air yang salah, berarti wudhunya salah. Kalau wudhunya salah, berarti sholatnya nggak sah. Padahal Nabi pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah qabla amalihi sholatuhu. Yang pertama kali nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat sebelum amal-amal kita yang lain adalah sholat dulu. Ya, sholat itu bukan masalah sholat atau tidak sholat. Kan kita di sini selalu menerjemahkan, wah berarti kita harus sholat pak, karena yang pertama kali dihisab itu sholat. Banyak yang menerjemahkan berarti kita harus sholat. Ya benar, tapi yang lebih tepat memperbaiki sholat. Karena nanti Allah berfirman dalam Al-Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nanti ada amal-amal yang dihadapkan kepada Allah, dan ternyata amal itu Allah anggap seperti debu yang berterbangan, tidak bernilai. Ya, diantaranya adalah ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu tadi. Makanya air ini penting. Air ini penting. Jadi dikatakan dalam satu hadis, kalau air itu ada dua kolah. Dua kolah itu enaknya bagaimana ya? Ini kan ukuran dulu itu nggak ada liter, dulu itu nggak ada kilo, adanya liter dulu, pakai literan. Jadi kalau sekarang ini dua kolah itu ya air yang terdapat di dalam bak yang ukurannya 60 cm kali 60 cm, 60 kali 60 kali 60, itu dua kolah. Kalau diliterkan sekitar 216 liter, itu dua kolah. Nah, makanya dalam fikih itu air itu dibagi dua, ada al-ma'ul qalil, ada al-ma'ul katsir. Air itu ada yang disebut air sedikit, ada air yang disebut air apa? Banyak. Apa bedanya air sedikit dan air banyak? Apa ukuran air itu disebut sedikit dan apa ukuran air itu disebut banyak? Air itu asal kurang dari dua kolah itu sedikit. Kalau lebih dari dua kolah berarti banyak. Nanti beda lagi kondisi air yang kurang dari dua kolah dengan yang lebih dari dua kolah tadi. Kalau ada air lebih dari dua kolah, air kalau toren itu berapa? 1000 liter ya, berarti sudah melebihi kan, melebihi dua kolah. Kok kejatuhan najis air yang banyak tadi, kok kejatuhan najis? Mau bangkai tikus, mau bangkai ayam, mau kotoran ayam, atau kotoran manusia sekalipun, namun tidak ada perubahan, tidak berubah warna, warnanya tetap air, tidak ada perubahan bau, baunya ya bukan bau kotoran, bukan bau bangkai, tetap
seperti normal biasa, dan tidak ada perubahan rasa. Dicek rasanya tetap air, nggak ada rasa-rasa bangkai gitu. Maka air ini walaupun kejatuhan bangkai, dia masih suci, tahir mutahhir. Tidak hanya suci tapi mensucikan. Jelas ya? Nah, itu air banyak. Air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kolah. Jadi air yang banyak tadi selama tidak, kalau kejatuhan najis selama tidak ada perubahan warna, rasa, bau, maka tetap suci. Tapi kalau air sedikit kurang dari 2 kolah, sebak umpamanya, apalagi segelas, ya, terus kejatuhan najis. Apa yang disebut najis? Najis itu secara bahasa adalah sesuatu yang kotor. Secara istilah adalah segala jenis benda yang kotor yang tercegah dengannya sahnya sholat. Itu definisi najis. Najis adalah segala benda yang kotor yang dengannya tercegah sahnya sholat. Makanya orang sholat itu syarat sahnya adalah suci badan, suci pakaian, suci tempat dari apa? Najis. Saya itu kadang-kadang repot kalau jadi sholat jadi makmum agak di belakang. Kadang-kadang ada jamaah yang bawa anak kecil. Kalau perempuan oke, anak kecil perempuan oke. Ini laki-laki. Para ulama itu mengatakan bahwa bayi, anak kecil laki-laki yang belum dikhitan, dia itu hamilun najasah, dia itu bawa najis. Kenapa? Karena belum disunat, masih ada kulupnya. Jadi kalau masih belum disunat itu kan masih ada apa? Kulup itu tahu nggak? Kulitnya itu kan masih ada sisa di situ. Para ulama menganggap, sebagian ulama mayoritas ulama menganggap bahwa anak ini membawa najis, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan oh enggak, itu kan di dalam. Nah, tapi mayoritas ulama mengatakan itu di luar. Jadi di luar. Ya, buktinya kan bisa ditarik kan. Jadi repot kadang-kadang lagi sholat tiba-tiba ada bayi laki-laki merangkak. Kalau merangkak lewat sih oke, nggak masalah, berhenti di depan kita. Atau anak kecil yang belum sholat tiba-tiba jalan duduk di depan kita, berarti tempat masjid atau tempat sujud kita ada apa? Najis. Kalau kita tidak segera pindah, tetap aja di situ, berarti ada syarat sahnya sholat yang kita tidak penuhi. Apa itu? Tempat kita tidak suci dari najis. Maka kalau kita tetap sholat dengan cara seperti itu, sholat kita tidak sah. Malah ada yang digendong anaknya. Jadi anak laki-laki ini digendong. Ditanya, loh kok sambil sholat sambil gendong anak laki-laki Pak? Loh, Nabi kan begitu dulu dalam riwayat. Loh, ntar dulu, riwayatnya yang mana ini? Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang Rasulullah itu pernah sholat sambil gendong anak kecil, yaitu putrinya Zainab, Umamah namanya. Jadi Zainab putri Rasulullah itu punya anak perempuan namanya Umamah. Nanti Umamah ini dinikahi oleh Umar bin Khattab. Jadi Nabi itu punya anak namanya Zainab. Zainab punya anak namanya apa? Umamah. Berarti cucunya Rasulullah. Umar bin Khattab mertuanya Rasulullah. Nanti pada kemudian
ketika Umamah gede, Umamah ini kalau tidak salah menikah dengan siapa? Umar bin Khattab. Gimana itu menjelasinnya? Kalau di kita kayaknya sih ya apa namanya agak gimana ya kan? Ya. Baik, saya tidak bahas di situ. Saya bahas Umamah itu bayi perempuan. Rasulullah itu disebutkan pernah suatu saat Rasulullah itu sujud lama, nggak segera naik itu. Ternyata ketika para sahabat bertanya, Rasul, tadi kenapa engkau sujud lama? Cucuku Umamah sedang naik di punggungku. Namanya anak kecil kalau lihat ada orang sujud itu dikira kuda-kudaan kan Pak ya, maka dinaikin. Dan Nabi itu saking sayangnya kepada anak kecil, beliau akan membiarkan anak kecil itu puas. Jadi Nabi itu kalau main dengan cucunya benar-benar nunggu puas. Kalau anak kecil kalau puas kan pergi aja udah. Beda mau yang tua nggak ada puas-puasnya. Anak kecil itu kan cepet puas. Ntar dikasih mainan ini baru 1-2 kali dimainin udah tinggalin aja udah, minta lagi yang sono, atau cepet bosen. Jadi dia cepet bosen, lah kita juga cepet bosen juga bayarinnya kan gitu. Baik, itu kasusnya Umamah, bayi perempuan. Kalau bayi perempuan no problem, asal sudah dipastikan pampersnya. Kalau dulu kan nggak pakai pampers, lebih aman. Zaman Rasulullah belum ada pampers Pak. Namanya bayi kayak saya masih kecil, terserah kamu di mana buang air ya. Kalau zaman saya masih kecil itu Pak Haji Muhyiddin, rumah saya itu masih tanah. Jadi kalau buang air di pojok tinggal bawa cangkul bapak saya ini. Cangkul ya. Kalau sekarang kan enggak pakai pampers. Dulu kira-kira cucu Rasulullah Umamah itu seperti itu. Ya enggak pakai pampers. Ya emang pabriknya belum dibikin. Pampers kan baru-baru ini, dulu malah popok dulu. Ya kan? Ntar dicuci, dipakai ulang. Tapi lebih ekonomis dibanding sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika ditanya kok sholat sambil gendong bayi, dijawab Rasulullah pernah melakukan itu. Loh, bayi yang digendong Nabi itu Umamah yang sudah dipastikan apa? Kesuciannya. Enggak, makanya kalau bayinya perempuan enggak, saya masih oke lah. Tapi kalau bayi laki-laki, maka hadis yang ada kan gendong Umamah, hadisnya itu. Nggak tahu ada hadis lain yang menggendong Hasan dan Husain. Saya belum ketemu. Yang ada hadis gendong siapa? Umamah. Apa namanya itu? Cucu perempuan beliau. Nah, jadi najis itu, saya ulangi lagi, adalah sesuatu yang kotor, yang tercegah dengannya sahnya sholat. Nah, kira-kira gitu aja, terjemahkan Indonesia aja. Makanya orang kalau kena najis, orang lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba dia kejatuhan najis, dan najis ini nggak bisa dihilangkan, maka dia harus membatalkan sholat. Tapi kalau najis itu kering umpamanya, jatuh di kita kering, kita bisa membuangnya, oke. Atau anak kecil tadi kita bisa agak pindah posisi. Kalau nggak pindah posisi ya nggak sah. Makanya saya bilang kalau bayi laki-laki yang rentan, dia itu nanti duduk-duduk di depan orang sholat, ya jangan dibawa dulu ke masjid. Repot kan. Lah kita posisinya kemana Pak? Kita di soft, belakang ada soft, depan ada soft. Mundur nggak mungkin, geser nggak mungkin.
paham ini mungkin tujuan orang tuanya kan mengajarkan sejak dini kepada anak untuk mengenal masjid. Tapi kalau sampai kemudian mengganggu ibadah orang lah repot. Dan memang itu didasari atas ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Saya bukan kesangka, karena tidak tahu. Makanya pentingnya nyari ilmu, kata Rasulullah, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin, itu gitu. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim itu ya, supaya tidak terjadi kasus seperti ini. Paham ya? Nah itu makanya apa sih najis itu? Ya. Dan apa saja najis? Jelas ya, najis itu apa sudah jelas ya. Jadi sesuatu yang kotor kalau tidak mencegah dengannya sahnya sholat, berarti ya bukan najis. Contohnya lumpur, sampah, itu belum tentu najis. Karena najis itu sudah dijelaskan apa saja najis itu. Pertama adalah ad-damu, darah. Darah itu najis, kecuali sedikit. Ada dalam fikih itu ada istilah ma'fun, diampuni, dimaafkan darah yang sedikit. Contohnya darah nyamuk, contoh. Kalau nyamuk satu ya nggak najis, kalau setoples ya nggak tahu. Banyak setoples. Atau darah bekas luka yang sedikit, kalau itu dianggap najis ya repot pak. Makanya ada kaidah fikih, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang berat itu akan melahirkan, akan menarik hukum yang apa? Yang gampang. Ini sampai jam berapa Pak Haji Royata? 5.34 ya. Berarti buka pertanyaan jam sekarang? Belum kelar ya? Ya, pokoknya 5.34 kelar ya? Ya, berarti pas suruk ya? Atau gimana? Pertanyaan 5.24 lah, 10 menit setelah itu baru. Oh gitu ya. Oh berarti 5 menit lagi ya? Ya oke. Sebenarnya ada 3 hadis yang mau saya sampaikan, ternyata hanya 1 hadis. Baik, saya lanjutkan. Biar kita tahu. Berarti kalau darah itu netes ke air yang kurang dari 2 kolah. Kalau tadi kalau saya ulangi lagi. Kalau air itu banyak lebih dari 2 kolah, kejatuhan najis. Ya, kejatuhan najis. Asal tidak ada perubahan maka tetap suci. Kalau air kurang dari 2 kolah kok kejatuhan najis, mau ada perubahan atau tidak perubahan, maka air ini menjadi apa? Najis. Supaya air yang sedikit yang terkena najis ini bisa dipakai, bagaimana caranya? Isi air yang banyak supaya dia menjadi apa? 2 kolah. Jelas? Nah itu solusinya, nggak usah dibuang, tambahin air aja. Nah, kita kembali kepada apa saja najis. Pertama adalah darah. Makanya kalau ada darah walaupun setetes kok masuk ke dalam air yang sedikit tadi, maka air itu menjadi najis. Air najis tidak bisa dipakai bersuci dan tidak bisa dikonsumsi. Sekarang yang najis nggak bisa dikonsumsi. Jadi haram. Jadi yang haram itu nggak hanya pertanyaannya, kenapa khomer, minuman keras itu haram? Pertanyaannya, karena najis. Jadi khomer, minuman keras itu haram. Ilat keharamannya apa? Penyebab keharamannya apa? Najis. Makanya dalam satu hadis Nabi Muhammad bersabda, idza takhallalatil khamr, ketika khamr itu secara alamiah berubah menjadi cuka, maka dia boleh dikonsumsi karena hilang kenajisannya. Jadi gelas yang kena kotoran atau kena najis itu statusnya sama dengan apa?
sama dengan minuman keras, walaupun minumnya beda lah, efek dosanya beda. Cuman statusnya sama-sama tidak bisa diminum. Kenapa? Karena najis. Yang kedua adalah apa namanya itu al-qayh. Al-qayh itu apa namanya itu nanah. Kalau sedikit nggak apa-apa. Termasuk darah putih itu kan sedikit ya. Itu nggak apa-apa Pak, darah putih itu. Kan kita kan biasanya keluar cairan putih, itu kan darah putih itu dimakfu itu. Nah, selanjutnya adalah al-qay'u, muntahan. Muntahan itu najis. Yang keluar dari mulut kita itu ada muntahan, ada air liur. Air liur, mohon maaf, ada ria, itu nggak najis. Tapi kalau muntahan itu najis. Kalau air liur itu keluarnya dari kelenjar air liur. Kalau muntahan itu keluarnya dari lambung. Yang keluar dari lambung itu najis. Ya. Walaupun hanya setetes. Air liur walaupun satu gelas nggak najis. Betul ya? Ya kan? Ya namanya orang ada diwadahin gitu deh, sampai satu gelas. Itu nggak najis itu kalau air liur. Tapi kalau muntahan walaupun satu tetes apa? Karena keluarnya dari lambung. Kemudian al-maitatu, bangkai, kecuali dua bangkai, ikan dan belalang, itu nggak najis. Jadi nggak apa-apa kita ada ikan mati bahkan sudah setahun nggak apa-apa. Itu ikan asin. Ikan asin kan sampai setahun kadang-kadang. Nggak apa-apa itu. Jadi walaupun kan yang disebut bangkai itu apa sih? Hewan yang mati tanpa disembelih itu bangkai. Jadi bangkai yang tidak najis itu kalau dari segi hewan itu adalah belalang dan ikan. Ditambahi oleh para ulama manusia. Jadi bangkai manusia itu tidak najis. Bukan berarti tidak najis boleh dimakan. Bukan berarti tidak najis itu boleh apa? Boleh dimakan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bangkai itu najis, semua bangkai kecuali ikan dan belalang dan manusia. Jadi bagaimana kalau di bak itu kita ada orang mati di bak, terus kita angkat, airnya najis nggak itu? Air bekas, atau kita mandiin jenazah, airnya itu najis nggak? Kecuali kena kotoran, kalau enggak ya enggak. Jadi ada orang mati, terus ada gelas, terus tangannya dicelupin ke gelas itu, terus airnya itu boleh diminum. Tapi siapa yang mau minum? Jelas ya. Itu bangkai ya, bangkai. Jadi bangkai itu najis. Selanjutnya adalah anjing dan babi, baik hidupnya maupun matinya. Dan wama yatawalladu minhuma, anak dari anjing dan babi tadi. Ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau kambing diperkosa anjing? Tapi yang kayaknya nggak ada ya kasus kambing diperkosa ke anjing. Terus lahirlah anak kambing, ya bentuknya kambing, suaranya anjing, atau sebaliknya bentuknya anjing, suara kambing. Maka kata para ulama najis itu. Jelas ya. Jadi najis itu hanya itu aja.
Kalau najis yang saya sebutkan tadi, makanya kalau bagaimana kalau ada babi kecebur ke kolam atau babi kecebur ke, taruhlah ke mana ya, ke bak, airnya kurang dari 2 kolah, berarti najis air, najis. Makanya nanti pada pertemuan berikutnya ada pembahasan tentang wilagul kalb, yaitu jilatan anjing. Kalau anjing itu menjilat air yang sedikit, maka airnya najis. Tapi kalau anjing menjilat air banyak di kolam, di danau, di sumur yang airnya banyak, enggak ngaruh, Pak. Jangankan anjing cuma jilat, mandi di kolam aja. Bapak-bapak mandi di kolam besar ditemenin anjing. Ya, jadi di situ ada anjing berenang, kita di sini berenang, maka air itu tidak najis asalkan airnya banyak. Nah, ternyata sudah 24. Ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang air, Ustaz. Ya. Kata Ustaz tadi, kalau air yang di ember itu tidak bisa dipakai untuk wudhu. Kebetulan di rumah saya itu saya tidak menggunakan air tanah, saya hanya menggunakan air pump. Jadi saya menampung di ember yang besar, tapi tertutup. Wadahnya itu tertutup dengan tutup ember itu sendiri. Pada waktu saya mau sholat, kebetulan air pump mati, nggak jalan. Apakah air yang di ember itu bisa saya pakai untuk ambil wudhu, tapi tidak saya pakai berwudhunya tidak seperti di masjid yang menyediakan bak, di mana air yang di bak itu kalau di masjid saya lihat tangan itu celupin. Tapi kalau air yang di ember itu kalau kita celupin barangkali jadi najis. Tapi ini kalau kita mengambil air wudhu di ember itu kita ciduk, untuk berarti air itu bersih, tidak terkena najis. Apakah bisa atau tidak, Ustaz? Itu aja. Terima kasih, Ustaz. Baik. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, Rasul itu pernah dibawakan kepada beliau sulusai mud, 2/3 mud, kira-kira setengah liter air. Ini berapa liternya? 500 ml. Ya? 500 ml. 330 tulisannya. Kira-kira kalau 500 ml berapanya ini? 2 kali inilah. Jadi Nabi itu pernah dibawakan air 2 kali ini. Taruhlah 2 kali inilah gampangnya. Sedikit atau banyak 2 kali ini, Pak. Dan dibawakannya bukan seperti saya ini pakai botol, enggak. Bejana, ember. Jadi Nabi itu pernah dibawakan kepada beliau air setengah liter menggunakan bejana. Dan Nabi wudhu dengan air setengah liter tadi. Cara wudhunya Nabi sahabat nggak ngucurin terus Nabi begini, nggak. Nabi ghurfah, pakai tangan ngambil begini terus wudhu begini, ngambil lagi begini terus wudhu lagi begini. Jadi Nabi itu tangannya dicelupkan di mana? Di ember yang airnya cuman setengah liter tadi. Itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari, itu judulnya wudhu menggunakan tangan. Dan Nabi itu nggak pakai gayung, waktu itu nggak ada gayung. Jadi gayungnya ya tangan itu, ya segini. Dan terus kalau tangan terus kayak gini, nanti tangan ambil lagi terus gini. Diambil kepala, terus barulah kalau kaki nggak dicelupin, dituangin baru kaki. Jadi Nabi itu wudhu hanya menggunakan air setengah liter, dan itu bisa. Berarti mencelupkan tangan kemana? Ke ember itu bagaimana? Apakah menjadikan ember itu najis? Iya, kalau tangan kita najis. Tangan kita najis itu kalau menyentuh barang-barang najis yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Habis megang bangkai tikus, kemudian tangannya dicelupkan di ember, ya najis sudah embernya, udah pasti. Tapi kalau
cuman pegang-pegang telinga, terus pegang-pegang hidung, bahkan masukkan jarinya ke dalam hidung sekalipun, itu nggak membuat tangan najis. Pak, tadi saya pegang-pegang istri, ya nggak najis juga. Jadi tangan kita ini asal tidak memegang najis tadi, maka tidak apa-apa memasukkan tangan ke ember yang kurang dari 2 kulah tadi. 1/2 liter pasti jauh dari 2 kulah. Terus ada pertanyaan, lah kalau tangan kita masukkan buat ngambil air buat wudu, apa tidak menyebabkan air itu mustakmal? Kan begitu pertanyaannya. Oh, tergantung niat. Kalau ketika kita memasukkan tangan itu untuk bersuci, maka seketika itu air menjadi mustakmal. Tapi kalau dengan niat hanya untuk menjadi alat, nggak apa-apa. Jadi para ulama fikih mazhab Syafi'i mengatakan kalau niatnya itu hanya menjadikan tangan ini sebagai alat, nggak apa-apa. Ya, menjadi gayung. Jadi ya, karena emang nggak ada gayung. Kalau ada gayung ya baguslah pakai gayung. Ya. Ya. Tapi ada yang kekeh, pokoknya Rasulullah nyontoinnya pakai tangan, saya pakai tangan. Ada kayak gitu. Jadi ada orang itu ya seperti itu. Jadi prinsipnya ngikutin Rasulullah. Bahkan kalau pakai gayung, Nabi nggak pernah dianggap bid'ah nanti. Apalagi keran, gitu kan. Memang ada di zaman Nabi pakai keran. Jadi jelas saja ya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Pak Haji dengan menampung air itu, terus memasukkan pakai gayung, nggak apa-apa, pakai tangan aja apa nggak apa-apa, apalagi pakai gayung. Yang penting sudah dipastikan tangan itu, kalaupun memasukkan tangan, dipastikan tangannya itu apa? Suci. Juga dipastikan seperti itu, nggak masalah. Jadi demikian. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi gini Pak Ustaz, ini pengalaman pribadi di Pak Ustaz. Jadi di daerah Banten kita Gimana? Berkunjung ke Banten Ustaz. Oh, ke Banten ya tuh. Nah, kebetulan semua sholat Jumat itu kan rata-rata masjid di sana kan masih pakai kolam. Oh ya. Jadi wudhunya di situ apa dia lebih nah, jadi apakah kalau seperti itu kan kita nggak tahu mengenai hadis ini Ustaz. Apakah itu bisa diganti dengan tayamum? Oh iya. Oh nanti tayamum beda lagi ya. Jadi tayamum itu kan sifatnya substitusi kan ya, pengganti atau alternatif ketika tidak ada air. Wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa haddum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi gini, tayamum itu nggak sesimpel itu, nggak ada air terus tayamum itu nggak bisa. Di tayamum itu orang itu boleh tayamum kalau memang benar-benar nggak ada air dan memang di sekitar situ nggak ada air. Ya pokoknya dia nanya, Pak di sekitar sini ada air nggak? Us pokoknya bapak mau jalan 100 kilo 100 meter 1 kilo 5 kilo nggak bakal ada air di sini, nggak ada air. Maka dalam konteks itu kita boleh tayamum, bukan harus. Tapi kalau kata orang, wah kayaknya sih ada Pak, baru kalau udah kayaknya itu harus nyari 150 meter. Itu dalam istilah fikih namanya haddul ghaus ya. Nanti kalau nggak ada, nyari lagi haddul qurb. Itu pun kalau ada informasi. Kalau ada informasi lagi, nggak udah dicari nggak ada informasi haddul bu'di nanti. Wah itu panjang ceritanya. Nah, saya hanya ngasih gambaran aja. Jadi tadi air yang lebih dari 2 kulah banyak kalau di Jawa seperti itu Pak. Di Jawa, di Banten, bahkan jangankan itu, di pesantren yang ada di Kota Bekasi ini saya temuin contoh Mahasina itu.
Itu santrinya wudhu pakai air itu. Atau di At-Taqwa masih itu enggak, Ujung Harapan itu masih pakai air yang, karena memang itu agak lebih efisien, nggak buang-buang air. Jadi kita wudhu di situ, ya kan? Itu air kan banyak banget itu, ribuan liter mungkin. Jadi kalau air ribuan liter, bapak-bapak wudhunya dengan nyelam di situ pun nggak masalah. Wah ini kelamaan itu kalau wudhu, cuman saya nyebur aja udah nggak masalah. Dan itu tidak membuat air itu mustakmal. Andai kata orang kena najis tangannya, kena kotoran terus dicelupkan di situ, maka selama tidak ada perubahan rasa warna bau, air itu tetap apa? Suci dan mensucikan. Terus bagaimana ketika ada orang yang ragu-ragu dengan kondisi air? Ini air kira-kira kena najis apa enggak? Maka hukum asal dari situasi itu oleh para ulama di fikih dikatakan suci. Hukum asal dari sesuatu itu suci. Jadi najis itu nggak bisa dikira-kira. Selama kita tidak menemukan indikasi bukti bahwa sesuatu itu kena najis, maka berarti sesuatu itu suci. Jelas ya? Jadi nggak boleh, nggak bisa. Najis itu nggak bisa pakai kira-kira. Wah kira-kira ini kayaknya masjid ini najis ini. Loh apa pak? Iya orang-orang sini kan bisa jadi di rumah dia nginjek kotoran terus dia ke masjidnya. Kalau nggak ada bukti ada kotoran di lantai masjid, di karpet masjid, walaupun di situ jamaahnya itu mungkin ada yang punya ternak kambing, ternak sapi, ternak ayam, bisa jadi dia nginjek kotoran ayam, kotoran sapi, ya, maka tidak bisa kemudian disebut bahwa masjid itu apa? Nggak bisa. Jadi harus ada bukti yang kuat. Jadi secara mata kita melihat najisnya atau hidung kita mencium baunya. Jelas ya? Tapi kalau rasa kan nggak mungkin pak, ambil kemudian apa namanya itu lantai diginiin terus dijilat-jilat kan nggak mungkin juga. Jelas ya, paham ya. Jadi kalau kita dalam kasus pergi jauh, kita lihat di situ ada kolah atau kolam, nah, ini kemudian dalam diri kita ada keraguan, ini najis atau enggak, berarti enggak ada bukti. Selama tidak ada bukti, maka itu apa? Kita mau sholat di satu tempat, ini najis apa enggak? Ada bukti enggak najis? Enggak ada, ya sholat aja, aman. Selama enggak ada bukti. Ada orang ragu, tadi ini celana saya ini karena mungkin atau sarungnya itu kena tanah, terus di masjid bingung, ini sarung saya boleh pakai sholat apa enggak? Loh, kotornya itu kotor karena najis apa kotor karena debu? Kalau kita yakini oh ini debu, ya nggak masalah, sholat aja nggak masalah, nggak usah ragu. Selama tidak jelas-jelas ada najis, maka kita boleh untuk melakukan ibadah dengan benda itu. Bisa dipahami pak ya? Gitu ya. Jadi nggak usah ragu, karena ragu itu kan bahasa ininya was-was. Al waswas minas syaiton. Ya, was-was itu dari apa? Setan. Ya, makanya diantara cara, jadi setan itu dalam menggoda manusia itu diantaranya adalah membisikkan was-was. Membisikkan was-was. Ada pak orang was-was itu mau sholat itu usolli Allah, gak jadi. Pernah kejadian nih, orang udah usolli Allah, saya kira udah Allahu Akbar, saya Allahu Akbar, dia batalin dia, ntar belum jadi. Jadi imam. Oh, Allahu nggak jadi lagi, tinggal akbar, tinggal nggak jadi. Kacau dia. Sampai ada di masjid itu, saya mau sholat itu pak,
oleh teman-teman saya, entar dulu, beliau belum jadi, percuma gitu kan. Sampai kayak gitu, beliau belum jadi, entar dulu, percuma nanti. Jadi kalau Allahu Akbar beliau agak lama, udah jadi makmum gitu kan. Kalau belum ya repot, tiba-tiba dibatalin lah, ya belakang kan mau nggak mau ikut batalin Pak. Padahal Allahu Akbar, ini namanya was-was dan setan itu, makanya harus dilawan. Itu mending ada orang wudhu udah basuhan, salah lagi. Dulu di pesantren kan sholat kalau wudhu itu pakai kolom gitu Pak. Jadi kata ustadz saya, kalau ada orang was-was kayak gitu jorokin aja. Lah bener, suatu saat ada anak yang kayak gitu Pak, ya mungkin baru ngaji dia, karena innamal a'malu binniyat itu kan. Amal itu hanya akan sah kalau disertai dengan apa? Dia memahami salah niat itu, jadi niatnya nggak jadi-jadi, akhirnya dijorokin bener, kecemplung dia. Besoknya nggak berani-berani, kalau wudhu dia kiri-kiri, nolak kiri kanan itu kan, ada orang atau enggak gitu kan. Jadi gitu, jelas ya. Jadi seperti itu. Baik, cukup? Ya, ada pertanyaan lagi. Insya Allah mulai 2025 ya. Kalau panjang umur, nanti kita ngajinya per bulan sekali. Kalau ini kan setahun 4 kali doang. jadi besok ada perubahan. Insya Allah kita ngaji Bulughul Maram. Tapi karena ngajinya sebulan sekali, maka bapak-bapak ciping aja, ngaji kuping. Karena saya akan pilihkan hadis-hadis tertentu. Kalau semua hadis saya baca itu ada 1.500 ya, kalau satu kali pertemuan itu satu hadis butuh 1.500 pertemuan ya, berarti berumur 1.500 bulan. Itu berapa tahun itu Pak ya. Itu kitabnya belum kelar, yang ngajar sudah mati itu. Iya, saya itu sudah sampai hadis 800 itu di satu masjid, itu ngajinya seminggu sekali, itu sudah sampai hadis 800. Itu ngajinya sejak 2014. 10 tahun. Saya bilang 20 tahun nih baru kelar. Ya bener Pak, jamaah saya banyak yang sudah pamitan kepada saya. Ini beberapa udah ada yang stroke, ada yang waduh mulai berkurang jamaah saya ini. Yes, namanya ngaji gitu ya. Insya Allah panjang umur kita semua ya, sehat semua sampai khatam Bulughul Maram. Baik, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya rabbana alhamdulillah syukur kami yang bagi di jalalikal karim wa azimi sultanik. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi syamsika abadan abada. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna التقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.